Saudara, hari ini sidang Kabinet Paripurna dengan salah satu pembahasan soal dana ketahanan energi akan digodok di Istana Presiden. Dan sebelumnya, rapat koordinasi pun telah digelar di kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian. Sudah ada rekan Andri di Istana Kepresidenan dan Dian Astuti Ningrum di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kita ke Andri Wijayanto di kantor Kepresidenan. Saya melihat tampaknya di belakang ada konferensi pers, tapi apakah terkait dengan dana ketahanan energi tidak, saya belum tahu. Tapi apa yang Anda bisa sampaikan terkait dengan kisruh dari dana ketahanan energi yang diambil dari masyarakat, yang seharusnya diambil dari APBN? Ya, Aiman dan juga saudara, memang benar sekali saat ini berlangsung konferensi pers di kantor Presiden. Namun konferensi pers ini adalah membahas mengenai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan untuk dana ketahanan energi atau rapat terbatas dana ketahanan energi, saat ini pemerintah masih akan memulai rapat terbatas yang terjadi di kantor Presiden ini. Dan pemerintah sore hari ini memang membahas mengenai dana ketahanan energi yang menjadi polemik di masyarakat, di mana masyarakat mempertanyakan payung hukum dari dana ketahanan energi ini. Sedangkan pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyatakan bahwa penarikan dana ketahanan energi ini telah sesuai dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tentang mineral dan juga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2004 mengenai kebijakan energi nasional. Dan Menteri Sudirman Said juga berjanji bahwa sore hari ini akan ada keputusan apakah pemerintah akan menelurkan peraturan presiden ataupun peraturan menteri terkait dana ketahanan energi ini. Pemerintah nantinya akan memungut Rp200 untuk bahan bakar energi berjenis premium, yang dimana harga premium menjadi Rp7.150 dan untuk solar sejumlah Rp300 menjadi harga Rp5.950. Dan pemerintah saat ini masih belum memulai rapat terbatas di kantor Presiden ini karena baru saja usai rapat terbatas yang membahas mengenai pembangunan kereta cepat di kantor Presiden. Dan kami masih menunggu apa yang akan diputuskan oleh pemerintah atau Presiden Joko Widodo bersama menteri-menterinya terkait dana ketahanan energi ini. Dan demikian yang dapat kami laporkan dari kantor Presiden. Kembali ke Anda, Aiman. Andri, saya ingin bertanya pada Anda, jadi dana Rp200 yang dibebankan saat masyarakat membeli BBM, saya sebutkan dalam tanda kutip dana haram, karena seharusnya diambil dari APBN bukan dari masyarakat, akan tetap dilakukan oleh pemerintah, akan diambil dari BBM, tidak akan dibatalkan. Itu yang suara-suara yang mungkin akan diputuskan sore ini oleh Menteri SDM Sudirman Said. Aiman, saya kurang dapat mendengar jelas suara Anda, namun pemerintah akan menggodok apakah benar nantinya dana ketahanan energi ini akan diambil dari bahan bakar minyak atau dialihkan kepada dana atau alokasi lain seperti yang mengelola dari bahan bakar minyak ini. Dan kami memang masih menunggu karena Menteri SDM sendiri saat pagi hari tadi untuk saat mengikuti sidang Kabinet Paripurna belum menjelaskan sedikit pun mengenai penarikan dana ketahanan energi ini. Dan beliau memang sudah berjanji bahwa sore hari ini akan ada keputusan mengenai sumber dari dana ketahanan energi ini. Aiman. Andrianto Wijayadi langsung dari Istana Presiden di Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Ya, jadi kalau dari Istana memang Joko Widodo belum menentukan sikapnya seperti apa. Ya. Karena memang rapat koordinasi masih ditunggu untuk memulai. Mungkin yang lebih detail adalah ada Dian Astuti Ningrum di kantor Menko Perekonomian. Ya. Dan tadi sudah ada hasil rapat koordinasi terkait dengan dana ketahanan energi. Apa hasil rapatnya, Dian? Dan kira-kira apakah sudah ada payung hukum yang bisa memaksimalkan teori ini?
Iya, Denta, Iman dan juga saudara, tadi Menteri ISDM Sudirman Said setelah rapat koordinasi dengan beberapa menteri perekonomian terkait menyatakan bahwa rencananya pemerintah akan membuat peraturan pemerintah yang baru untuk mengatur dan menjadi landasan hukum dari kebijakan pemerintah yang akan melakukan pungutan dana ketahanan energi yang akan dibebankan di dalam harga sejumlah bahan bakar minyak ataupun juga sumber energi lainnya. Dan Menteri ISDM menyatakan bahwa peraturan pemerintah yang baru ini nantinya masih akan dibahas di dalam rapat terbatas perekonomian terkait dengan dana ketahanan energi di Istana Negara yang sedang berlangsung, dan di dalam peraturan ini nantinya juga akan dibahas terkait dengan lembaga yang akan menjadi pengelola untuk pungutan dana ketahanan energi ini. Dan tadi Sudirman Said juga menjelaskan bahwa dana ketahanan energi ini nantinya akan difokuskan kepada hal-hal yang sifatnya untuk pengembangan dan juga pembangunan energi baru terbarukan, seperti juga pembangunan infrastruktur khususnya untuk di daerah-daerah terpencil ataupun juga untuk riset terbaru untuk menemukan energi-energi baru yang terbarukan. Mengapa ini dilakukan? Karena Menteri SDM Sudirman Said melihat bahwa potensi energi di Indonesia ini sudah sangat berkurang. Banyak sumur-sumur minyak di Indonesia yang tidak bisa berproduksi dengan produktif lagi, dan juga harga minyak yang naik turun, sehingga ia berpikir bahwa diperlukan dana untuk ketahanan energi yang nantinya akan disebut sebagai dana pengembangan energi baru terbarukan. Berikut pernyataan selengkapnya dari Menteri SDM Sudirman Said. Nanti Menteri Energi diberi kewenangan untuk mengatur, karena kan tergantung situasinya kan. Kalau sekarang saya ditanya yang paling urgent apa? Satu, bagaimana desa-desa yang masih gelap gulita itu bisa dilistriki, dan itu hanya bisa dari sumber energi terbarukan karena tempatnya remote, jauh. Yang kedua juga ada amanat mengenai reserve kan, peningkatan cadangan gitu. Itu dua itu yang menjadi urgent. Selebihnya nanti sambil jalan. Iya, saudara, menariknya walaupun peraturan pemerintah ini belum disahkan atau masih menjadi pembahasan di dalam rapat terbatas ekonomi di Istana Negara terkait dengan dana ketahanan energi, namun tadi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah tetap akan memberikan harga yang baru untuk penurunan harga BBM jenis premium dan solar, di mana penurunan harga ini juga sudah dikenakan dari pencatutan atau dari dana ketahanan energi berupa Rp200. Jadi seharusnya harga premium yang turun Rp350 ini hanya turun Rp150 dari Rp7.300 menjadi Rp7.150, dan untuk solar turunnya dari hanya Rp750, maksud kami dari Rp6.700 menjadi Rp5.950. Hal ini dikarenakan kisaran Rp200 dan Rp300 ini yang seharusnya diturunkan ke harga solar harus digunakan untuk pungutan dana ketahanan energi untuk pengembangan energi baru terbarukan. Dan jika dilihat dengan adanya pungutan dana energi sebesar Rp200 hingga Rp300 ini untuk setiap sumber bahan bakar bahan energi dari fosil ini, maka potensi pungutan ini bisa mencapai 15 hingga 16 triliun rupiah. Dan tadi ketika kami tanyakan kepada Menteri SDM Sudirman Said, mengingat banyak pihak terutama DPR yang menolak untuk pungutan dana ini segera dilakukan, Menteri SDM Sudirman Said menyatakan bahwa ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas ekonomi di Istana Negara. Denta. Terima kasih.